Jadi 2 tahun untuk seumur hidup. Seperti itu. Jadi semangat ya. Thank you for watching. Halo mami semua, welcome back to my channel Mom I Vlog. Hari ini aku ingin membahas tentang ASI karena ini adalah the most frequent ask video di Instagram aku. Jadi mudah-mudahan bisa berguna ya. Nah, sebelum aku mulai bahas basic-basic soal ASI, kayaknya akan lebih mudah dimengerti kalau misalnya aku sharing tentang perjalanan ASI aku dulu. Bagaimana aku bisa berhasil mengasihi Maureen sampai dengan 2 tahun. Jadi buat yang belum tahu, aku berhasil ASI eksklusif untuk Maureen sebagai Mama Iping. Nah, Mama Iping itu apa? Nanti kita jelasin lagi karena masih banyak banget yang tanya Mama Iping itu apa. Oke, sebelum kita mulai boleh dong di subscribe dulu nih channel aku di Mom I Vlog. Dan juga aktifin notifikasinya ya. Jadi kalau misalnya aku upload video baru, Mom bisa keep updated. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @airianti ya. Dan DM ku selalu terbuka buat Mom semua. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, bisa DM aku langsung lewat Instagram, pasti aku bales gitu ya. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu buat Mom yang nonton video ini karena berarti punya keinginan untuk menambah supply ASINya. Aku tahu sekarang pasti lagi pusing, lagi bingung, lagi stres. I've been through that kind of situation. Aku pernah di posisi itu, lagi stres, bingung, frustasi, nanya siapa, bingung kan. Nah, karena itu kita harus berusaha bersama-sama. You are not alone. There are so many pejuang ASI juga seperti Mom semua. Jadi harus tetap semangat dan tetap konsisten ya. Nah, oke, kita mulai ya. Jadi pengalaman mengasihi aku itu dimulai dari aku masih hamil besar. Nah, aku udah bertekad ingin mengasihi Maureen sampai dengan tuntas. Gimana caranya? Nah, aku mulai cari-cari informasi lewat Instagram, lewat literasi-literasi yang bisa aku temuin lewat YouTube, lewat segala macam media yang bisa aku temukan soal ASI. Akhirnya aku nemu untuk pumping. Aku tahu untuk pumping. Nah, akhirnya aku beli peralatan pumping pertamaku yaitu Spectra. Nah, itu udah aku bawa ke rumah sakit begitu aku proses bersalin. Jadi aku berpikir untuk langsung aja mulai dari pumping gitu. Nah, tapi ternyata kenyataan tidak seindah bayangan. Walaupun ASIku udah keluar dari pertama kali Maureen lahir. Di rumah sakitku itu nggak boleh ngasih anak pumping, jadi harus di BF karena mereka adalah pro laktasi banget. Jadi kita nggak boleh pumping. Di pertama kali hanya boleh breastfeeding. Nah, Maureen itu tipe bayi yang tidur mulu sepanjang hari, parah deh. Pokoknya dia mau nih, misalkan dia haus, dia nangis, terus aku susuin kan, begitu aku susuin nempel bentar, plek, langsung dia das tidur. Kayak gitu, jadi dia tidur terus, parah deh. Terus habis itu dibangunin, dibasahin mukanya, dilap, dia nggak mau bangun juga, ditempelin, nanti bangun sedikit nangis, ditempelin lagi bentar, baru ngesep, cup tidur. Abis itu 2 hari aku di rumah sakit kayak gitu terus berulang-ulang. Jadi ASI susah masuk dan dia kuning, sempat kuning, tapi kata dokter nggak apa-apa karena batasnya masih normal dan wajar. Tapi akan menjadi berbahaya kalau ASI nggak masuk gitu. Akhirnya 2 hari aku nggak pumping, tapi payudara aku tuh udah memproduksi ASI. Akhirnya itu payudara yang orang bilang cloak duct, terus yang orang bilang mampet, itu aku ngalamin. Payudara aku tuh keras banget kayak bola, bener-bener kayak bola, keras banget, sakit banget. Itu kayaknya bentar lagi kalau nggak dikeluarin kayaknya aku bisa demam. Nah, hari itu, hari ketiga di rumah sakit, ada kelas laktasi gitu. Nah, aku ikut kelas laktasi itu, jadi ajarin gimana caranya latch on yang bener, kepala bayi di mana, dan segala macam. Dan diajarin tentang, ini bagian yang paling menggugah aku adalah bagian massage payudara untuk mengeluarkan ASI.
Nah, karena di rumah sakit itu ternyata nggak semua udah keluar asinya kayak aku. Ternyata masih ada juga mamis yang nggak keluar belum keluar asinya. Nah, tapi gimana caranya untuk mengeluarkan asinya? Harus breastfeed sama bayi, karena bayi dengan sudutan bayi tersebut akan merangsang hormon prolaktin dari payudara kita sehingga nanti akan memproduksi ASI. Jadi suster pun bilang harus dikeluarkan nih mam. Ini caranya adalah dengan bayi ditempelkan ke kita. Nah aku tuh itu belum ngerti konsep demand supply. Nanti kita jelasin lagi ya konsep demand supply setelah ini. Nah, aku ikutlah kelas itu, kelas massage itu, dan aku ngajuin diri sebagai volunteer karena payudara aku tuh udah udah kacau. Nah, akhirnya aku ikutlah. Akhirnya aku lah jadi model. Jadi dibuka lah di semua orang ya. Udahlah ya, udah nggak tahu malu lah ya kalau udah ngelahirin. Bye. Akhirnya aku dipijit lah di depan ibu-ibu itu semua. Dipijit sama apa namanya? Sama konsultan asinya. Itu dipijit dari sini. Bisa dicari ya videonya kalau mau pengen tahu seperti apa massage payudara. Jadi dari sini dipijat ke depan, ke sini, nanti di sini pijat payudaranya juga kayak gitu, dan itu dipijit sakitnya minta ampun, sakit banget. Tapi daripada nggak keluar itu bahaya banget. Jadi abis dipijit tuh langsung ngucur banyak banget. Tapi banyaknya ibu baru ngelahirin nggak sebanyak kalau kita pumping, nanti ya aku ceritain lagi. Nah itu keluar lah sih netes-netes. Akhirnya aku nggak sanggup, begitu sampai kamar aku pumping, lega banget. Akhirnya hasil pumpingnya itu aku kasih Morin. Akhirnya Morin kuningnya turun setelah dihajar ASI, langsung turun setelah dihajar ASI. Nah sudah, akhirnya kita pulang lah dari rumah sakit. Nah aku pede dong, bisa nih ASI aku banyak, udah keluar kok, oke banget lah, tinggal pumping aja. Nah aku nggak ngerti pumping itu mesti 15 menit. Aku tuh pumping cuma kalau udah nggak keluar 5 menit aku pumping, udah nggak keluar lagi nih, ya udahlah, nggak usah terusin lagi. Terus aku pumpingnya tuh kayak cuma karena Morin tidur terus, jadi aku pikir asinya cukup aja lah. Aku susuin, dia kayak ngenyot gitu. Oke lah. Habis itu aku hasil pumpingku aku taruh kulkas buat persediaan aku stok nanti masuk kerja. Tapi ternyata pas aku ke rumah sakit lagi untuk kontrol Maulin, berat badan dia kurang, saudara-saudara. Berat badannya turun 8,7% dari berat lahirnya. Dan kata dokter, ini bu harus naik ya. Kalau nggak naik dan turun sampai 15%, anak ibu harus diopname. Terus aku bilang, dok, ini emang bayinya jarang bangun dok, tapi kalau bangun aku susuin kok, aku breastfeed kok, dan kayaknya kayaknya lama deh ngenyotnya, setengah jam sejam gitu, habis tidur lagi lama. Bu, nyusun anak tuh harus 2 jam sekali, tapi anaknya nggak bangun dok. Ya bangunin bu, gimana caranya? Pokoknya bangunin aja, lap mukanya, basahin kakinya semua. Udah dok, saya udah ngelakuin semua itu dok, tapi masih nggak bisa, aku bilang gitu. Pokoknya bu, ibu kesini lagi 2 minggu lagi harus sudah naik bu. Kalau enggak, anak ibu diopname. Gitu doang. Aku nggak dikasih tahu cara yang lebih akurat dan lain-lain. Dan aku ibu baru, aku nggak ngerti apapun. Aku pulang nangis di mobil, stres, galau. Aku bingung mesti ngapain lagi. Padahal aku akhirnya aku mulai. Nah inilah masa dimana aku nggak bisa tidur, kerjaanku cuma browsing, cari-cari tahu dan lain-lain. Aku stres, semua temen aku yang ASI aku tanyain ini gimana, tapi jawabannya nggak ada yang memuaskan. Akhirnya aku berpikir, ya udah, kalau bayi mesti minum 2 jam sekali, berarti gue pumping 2 jam sekali. Dan ternyata pumping itu nggak bisa cuma 5 menit. Ini kesalahan fatal. Karena ternyata kalaupun udah nggak keluar lagi 5 menit itu, kita keluarkan lagi, kita pumping lagi, ternyata masih bisa keluar lagi. Jadi minimal itu 15 menit untuk bikin kita LDR berkali-kali. Jadi jangan berpikir kalau misalnya 5 menit udah nggak ada susunya,
ya udah nggak usah dilanjutin lagi. Ternyata nggak bisa kayak gitu, ternyata harus 15 menit karena kita ternyata bisa LDR berkali-kali. Nah, buat yang belum tahu LDR itu apa, LDR adalah let down reflex. Jadi pengeluaran ASI kita, jadi waktu dimana ASI kita keluar lebih deras, itu namanya LDR. Jadi sekali kita pumping itu bisa berkali-kali LDR, jadi nggak cuma sekali LDR. Jadi kalau misalnya baru 5 menit kira-kira udah nggak keluar terus kita berhenti pumping, itu salah. Harus minimal 15 menit. Nah, jadi udah tahu ya LDR itu apa. Jadi nggak bisa berhenti cuma 5 menit aja LDR. Jadi kita harus minimal 15 menit untuk pumping karena kita nggak sekali aja LDR. Nah, abis itu aku berpikir kok bisa kurang ASInya ya. Kayaknya Maureen tuh nyusunya walaupun dia nggak 2 jam sekali, tapi sekali nyusu tuh bisa berjam-jam loh. Karena satu payudara sejam, ini sejam, sampai aku pegel gitu, karena punggung tuh pegel banget karena nyusuin. Tapi kenapa berat badannya kurang? Ternyata aku baru tahu dia tidak menghisap ASI, tapi dia hanya ngempeng aja di payudara aku. Jadi cuman celup ngempeng aja. Dan aku tuh payudaranya inverted, jadi payudaranya tuh putingnya masuk ke dalam. Jadi dia agak susah untuk minum ASI aku waktu itu. Jadi aku pusing banget, aku inverted. Gimana caranya dia nyusuinnya? Ternyata dia nyusuin berjam-jam, itu pun dia nggak keluar. Bukan nggak keluar, tidak bisa dia minum dengan sempurna karena cuma ngempeng aja. Dan ternyata ngempeng itu bisa bikin kurus, Mam, karena tidak ada ASI yang masuk, tapi dia kan membutuhkan energi kan untuk ngenyot gitu kan, memerlukan energi banyak. Jadi dia bukannya nambah gemuk, malah nambah kurus. Itulah mengapa berat badannya turun 8,7%. Dan kalau sampai 15% akan diopname. Akhirnya aku berpikir, kayaknya kalau kayak gini terus aku nggak bisa berdiam diri, aku mesti nemuin metodeku sendiri gimana caranya supaya Maureen minum, supaya ASI ini masuk ke dalam tubuh dia gitu. Jadi ASI tuh ada, ASI aku ada tapi nggak banyak, tapi nggak keminum sama dia kan, karena dia cuma ngenyot-ngenyot aja kan, karena dia ngempeng. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ngasih asip-asip aku itu ke dia. Nah, aku kasih lah metode pipet. Kan di rumah sakit kan aku tuh kasih pipet kan, karena aku takut banget namanya dot, aku takut banget dia bingput. Akhirnya aku kasih dia pipet dikit banget masuknya, dan yang di dalam botol itu lama-lama jadi basi. Akhirnya aku buang. Akhirnya itu nggak bisa dipakai karena tidak menambah berat badan dia. Aku stres lagi. Banyak stres deh pokoknya. Pakai lagi cup feeder. Tumpak samping-samping sini semua, banyak leher-leher. Akhirnya sini ruam semua lehernya. Gagal lagi. Akhirnya aku kasih lagi. Terus gagal juga, nggak bisa. Akhirnya aku kapok, aku stres, aku beliin dia botol. Aku kasih dia itu, tapi ternyata aku find out kalau botol dotnya itu terlalu keras, jadi dia agak susah dan nangis kejer pas aku kasih dot itu. Nangis kejer, dia nggak suka banget pokoknya dikasih itu. Akhirnya aku ganti, aku nanya-nanya orang-orang, kasih apa sih dotnya, apa sih anak kamu dotnya apa sih, semua orang aku tanya-tanyain, dapet lah si Pigeon, katanya lembut. Dan pertama juga nangis juga, nggak langsung juga berhasil juga dikasih Pigeon, nangis. Akhirnya aku minta orang lain yang kasih mbaknya waktu itu, bukan Mbak Dede, waktu itu belum Mbak Dede, mbaknya ngasih dot. Tetap nangis tapi lama-lama mau. Aduh, itu aku rasanya bahagianya kayak surga dunia. Akhirnya semua asip tuh yang di kulkas aku abisin, aku kasih ke Maureen. Dan ternyata berat badannya naik seketika, bener-bener naik seketika, bener-bener langsung pipinya langsung gini, lehernya langsung nggak ada. Akhirnya aku bersyukur, wah ternyata bener, ternyata bukan ASIku yang nggak bergizi. Karena aku sempat mikir ASIku nggak bergizi, karena orang-orang bilang, Mam, itu dong makan yang banyak, katanya harus makan yang banyak kalau mau ASI banyak, ASInya bergizi, biar kental, biar ASInya nggak cair, katanya gitu. Tapi ternyata itu salah, karena ASI itu ada formik dan heel milk. Nah, kita bahas lagi berikutnya. Aku makan banyak, yang ada akunya gendut kayak paus beluga, tapi Maureen juga nggak gemuk juga. Dan ternyata
Maureen bukannya asiku nggak bergizi, ternyata Maureen kurang minum. Selama ini tuh Maureen kurang minum, bukan asiku nggak bergizi atau dan lain-lain. Ternyata dia breastfeed ke aku cuma ngempeng aja. Ternyata itu aku baru tahu setelah sekian lama aku mengalami ini dan sekian lama kestresan aku. Nah setelah dia pinter nyusu pakai dot dan berat badannya naiknya lumayan banget, masalah belum selesai saudara-saudara. Ternyata besar pasak daripada tiang. Ternyata hasil ASI aku kurang dibandingkan yang Maureen butuhkan. Stres. Produksiku waktu itu cuma kayak 200 mili. Sekali aku pumping tuh cuma dapet 20 sampai 40, paling banyak 50. Itu paling banyak 50. Nggak bisa lebih. Akhirnya aku pumping, setelah aku tahu tadi yang mesti 2 jam sekali. Aku berpikir dokter bilang, "Bu harus 2 jam sekali disusuin." Oh oke. Aku manipulasi aja tubuhku. Seakan-akan kayak Maureen butuh minum 2 jam sekali. Akhirnya aku pumping 2 jam sekali dan bener 2 jam sekali minimal 15 menit. Dan harus pilih pumpingan yang oke ya mam. Whatever you comfort with. Mam cocoknya pakai, aku tapi sarannya elektrik karena nggak capek. Yang pertama, dan double pump. Jadi nggak ngebuang waktu. Kalau misalnya single pump kan 15 menit berarti 30 menit. Kalau pakai double pump 15 menit 2 payudara langsung. Jadi nggak lebih nggak capek gitu. Lalu aku mulai tuh 2 jam sekali dan sampai tengah malam pun aku masih pumping sampai tengah malam. Jadi nggak berhenti. Jadi sehari 12 kali pumping minimal 15 menit sampai berasa kosong banget. Awalnya juga sama. Habis 5 menit tuh nggak keluar lagi sama sekali. Udah keluar ya cuma 30-40 mili aja. Udah nggak keluar, tapi aku diemin lagi 2 jam lagi pumping kayak gitu terus dan 3 minggu setelah itu asiku banyak. Gitu ya mam, asinya banyak alhamdulillah. Dan aku baru tahu Maureen itu ternyata dulu cengeng banget. Aku pikir ini bayi aneh banget sih, tidur lama, begitu bangun langsung nangis, susah ditidurin lagi, marahnya minta ampun, kayak terus nangis marah-marah terus. Ternyata dia lapar. Aku jahat banget sebagai ibu, aku nggak tahu dia lapar. Setelah dikasih ASI, plep, tidur nyenyak banget. Bangunnya juga oke, pipisnya oke, pupnya oke, nggak gampang cranky, nggak gampang marah. Ternyata dia selama ini kurang minum. Setelah dia minumnya jago, aku malah kurang supply-nya. Dan ternyata cara untuk menambah supply adalah dengan cara pumping. Cuma itu aja caranya. Booster, I'm sorry to say, itu cuma buat apa ya, nambahin produksi. Mungkin ada benefitnya tapi nggak signifikan. Kalau mam nggak pumping, nggak keluarin, percuma segala booster itu. Jadi akhirnya aku tuh udah bisa dicek di tips ASI Akhirnya aku coba banyak banget booster. Waktu aku galau tuh, waktu yang Maureen minumnya lebih banyak dari besar pasak daripada tiang, aku stres, aku mau cari booster semua. Aku cobain satu-satu, tidak ada pengaruh kalau tidak dikeluarkan. Jadi berhenti berpikir bahwa dengan booster saja ASI bisa mengalir deras. Tidak, itu butuh usaha dan kerja keras untuk menambah ASI. Booster saja tidak cukup. Oke mami semua ya. Dan sebenarnya kalaupun nggak pakai booster, nih aku ngomong jujur, kalaupun nggak pakai booster tetap bisa banyak asal dipumping. Jadi ininya hanya pumping. Jadi nggak perlu juga makan banyak. ASI tuh katanya kental segala macam enggak. ASI itu udah terbagi 2, fore milk dan hind milk itu udah terbagi 2. Jadi yang fore milk itu gunanya untuk otak anak yang encer. Pertama untuk menghilangkan dahaga anak, dan yang kedua adalah si hind milk yang kental itu yang keluar setelah fore milk itu gunanya untuk menambah berat badan bayi dan sebagai antibody. Jadi nambahin lemak dan lain-lain. Nah, akhirnya Maureen jadi bayi yang ceria deh. Aku butuh 3 minggu sampai 1 bulan ya, pumping 2 jam sekali. Nah 1,5 bulan lagi sebelum aku masuk kerja, aku udah bisa ngumpulin 1 kulkas hampir penuh
gitu. Jadi sebenarnya semua bisa asal mau usaha. Jadi dari ceritaku ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi kalau ada yang tanya, bayiku DBF-nya banyak kok, lama, tapi kok nggak naik-naik ya berat badannya, bisa jadi kayak Maureen, ternyata ngempeng aja, tapi ASI yang masuk kurang gitu ya Mam. Soalnya aku udah cobain, karena Maureen tuh tidur terus, susah banget untuk di BF. Tapi setelah dia kenyang, lancar, jaya, kan proses tidurnya mulai berkurang ya. Bayi kan kalau awal kelahiran mereka mungkin masih ngerasa kayak di perut terus kali, masih tidur terus. Tapi setelah itu, wah lancar jaya dan pakai dot pun gak bingput. Maureen oke, di BF sama aku sampai 6 bulan. Nah setelah 6 bulan, aku iping. Nanti ada ceritanya lagi. Jadi kayak gitu. Jadi pasti bisa. Kalau dikeluarin pasti bisa, kalau dipamping pasti banyak kalau dipamping. Jadi kalau yang bilang, aduh aku cuma basahin pantat botol aja nih sekarang, itulah proses Mam. Mam, aku udah nyobain 2 jam sekali. Nyobainnya dari kapan? Dari kemarin Mam, 3 minggu sampai 1 bulan. Mam cobain dulu, kalau nggak percaya buktiin sendiri, ASI bisa keluar ya. Jadi jangan pesimis, jangan takut, harus konsisten, tetap berdoa dan ikhtiar. Insya Allah kebutuhan ASI kita akan banyak, dan anak ASI itu subhanallah banget ya. Tapi aku nggak mau bahas panjang lebar soal anak ASI, takutnya nanti ofensif. Mam nggak juga, anak super juga oke gini-gini ya. Kembali ke pilihan masing-masing. Tapi kalau Anda memilih untuk memberikan anak Anda ASI, maka cara untuk memperbanyak ASI tersebut adalah dengan pumping. Karena tubuh kita basically tidak bisa mengetahui ASI kita itu keluar karena bayi atau karena pumpingan. Yang penting selama dia keluar, tubuh kita berpikir bahwa bayinya masih haus dan kita harus produksi lebih banyak lagi. Jadi cukup makan bergizi, nggak perlu makan banyak-banyak ya mami semua ya. Gitu. Jadi begitulah kira-kira cerita hidup aku dan tentang mengasihi Maureen dan segala macam media yang udah pernah aku kasih. Mudah-mudahan berhasil, dan mari semangat sama-sama, karena kamu gak sendiri. Masih banyak orang seperti Mam yang sedang berjuang untuk memberikan ASI untuk anak kita. Sebagai penutup, aku pengen ngasih quotes dari salah satu follower aku lupa Mam siapa sih yang kemarin bilang. Pokoknya katanya 2 tahun memang bukan waktu yang sebentar, emang itu waktu yang cukup lama, tapi 2 tahun dibandingkan dengan perkembangan seumur hidup anak kita karena menerima manfaat ASI tidak bisa dibandingkan. Jadi 2 tahun untuk seumur hidup. Seperti itu. Jadi semangat ya. Thank you for watching.